setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Jadi kuasa atau kewenangan di Dirjen PAU itu nggak bisa otomatis mencabut, nggak bisa. Berarti tetap aja menindak tegas, ya, PIHK atau PUI yang memberangkatkan jamaah haji non visa haji sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau begitu udah lunak lagi kan? Karena memang otoritasnya nggak ada kan, kewenangannya nggak ada di Dirjen PAU. Kalau kewenangan ada, Pak. Tapi kan prosesnya tidak semua langsung pencabutan itulah. Ada juga pembekuan. Kalau begini menindak tegas PIK atau PPU yang memberangkatkan jemaah haji non visa haji sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apa ketentuan yang bisa digunakan untuk menertibkan? Kita bisa membekukan dan bisa mencabut. Ya, di apa itu? Ketentuan itu di mana? Di Permen? Di undang-undang ada. Di undang-undang? PMA ada. PMA ada. Dan KMA itu kan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kan? Ini malah lunak lagi. Ini lebih lunak lagi. Jadi gini, itu tadi kan ada pembekuan dulu, kemudian pencabutan sesuai dengan tingkat kesalahannya, boleh dikatakan. Ini kan udah jelas kesalahannya adalah memberangkatkan haji tidak pakai visa haji, gitu kan. Ini kan udah fatal, boleh dikatakan sudah tidak bisa ditawar lagi. Kenapa kita harus masih memberikan sanksi yang penawaran kembali gitu, Pak Dirjen? Saya rasa kembali ke tadi, yaitu pencabutan gitu loh. Udah jelas kalau seperti itu. Dan tadi kan juga Pak Dirjen menyampaikan bahwa justru yang melakukan itu tidak PIHK yang tahu. Nah, ini bagaimana yang tidak tahu sehingga itu muncul, justru itu membuat kisruh. Contoh kemarin juga yang di Rembang segala macam. Nah, ini kan tidak juga menjadikan maksudnya dampak jera kepada pelaku-pelaku. Nah, ini tolong juga ini nanti dimunculkan sehingga nanti tidak ada terjadi lagi. Terima kasih. Izin pimpinan. Izin pimpinan sedikit membacakan ini ditambahkan nanti sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan umroh. Di pasal 121 itu sangat jelas setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Tindak pidana setiap orang tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara haji khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 JO pasal 114 dan atau pasal 19 Undang-Undang RI tadi nomor 8 itu sangat jelas. Jadi kalau disebutkan nanti ditambahkan pasalnya Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sangat jelas itu. Izin Ketua. Kalau yang tadi terkait dengan langkah yang dilakukan oleh satu travel yang tidak berhak untuk memberangkatkan jamaah. Nah, ini travel yang PIHK itu berhak memberangkatkan jamaah, ya, tetapi ataupun menggalang jamaah. Nah, tetapi di sini poinnya memang belum diatur undang-undang, Pak. Di sini mereka membawa jamaah non visa haji. Jadi ini kaitannya dengan visa haji dan non visa haji yang kemudian menjadi concern pemerintah Saudi Arabia. Jadi kembali ke mencabut kan, ya mencabut izin PK yang memberikan jamaah haji non visa haji, ini kan jelas kan, dia punya kewenangan tuh untuk memberangkatkan jamaah haji, tapi dia tidak visa haji,
Nah, cabut izinnya. Kan gitu. Pimpinan, tambahan sedikit sama Pak Abidin. Tadi kan dibilang bahwa yang kadang bermain nakal itu kan tidak ada izinnya, atau apa tadi yang dibilang Pak Dirjen tadi loh, ya kan? Justru yang travel besar itu kan malah nggak berani gitu kan. Kalau itu udah jelas mencabut izin operasional bagi yang memberangkatkan jemaah haji non visa haji yang punya izin. Yang tidak punya izin? Ya jangan di B, kasih C lagi. Nah iya, maksudnya dimunculkan C, kembali munculkan gitu loh. lagi, Jadi misalkan. apakah itu juga harus dimasukkan ke dalamnya, karena tadi muncul dari Pak Dirjen juga gitu maksudnya. Izin pimpinan. Jadi ini clear dulu satu, ini salah. Nah yang lain masukkan lagi poin. Misalkan C. Tadi misalkan travel. Gitu kan. Apa, mendisiplinkan atau apa itu? Ya, mendisiplin. Nah ini rumusannya kita cek dulu, rumusannya Pak Dirjen ini gimana tuh. Karena yang berjibaku dan nanti kita lihat tuh faktanya semacam apa sih. Dan tambahan apa tadi yang dibacakan pasal tadi nanti juga bisa ditampilkan, jadi kita juga bisa melihat bersama-sama sesudah atau sebelum Pak Dirjen mempunyai kata-kata yang selanjutnya untuk C tadi, pendisiplinan. Nunggu kata-kata Pak Dirjen. Mendisiplinkan travel atau pihak-pihak yang memberangkatkan jamaah haji tanpa memiliki izin. Itu kaitannya dengan yang dibacakan tadi. Ya. Melaporkan bisa, Pak. Karena kita juga memang tidak bisa langsung mendisiplinkan ya, melaporkan. Yang sudah kita lakukan seperti itu, Pak, melaporkan. Undang-undang itu kan hukum acaranya gua dijelaskan kan tentang ancaman segala macam kan sudah. Saya kira itu cukup itu. Mencabut izin operasional PIHK atau PPIU yang memberangkatkan jamaah haji non visa haji. C. Melaporkan travel atau pihak-pihak yang memberangkatkan jamaah haji tanpa memiliki izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. D. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelayanan kepada jamaah haji. E. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji, Kementerian Agama Republik Indonesia meningkatkan status asrama haji setingkat hotel bintang 3. F. Meningkatkan sosialisasi kepada jemaah haji mengenai skema murur dan tanazul agar tidak menimbulkan kekisruan. Izin pimpinan satu Ada lagi, tambah lagi? pimpinan izin satu lagi, yang A mungkin baik lagi ke pimpinan, itu memastikan penerbangan tepat waktu dan bertanggung jawab jika ada keterlambatan secara material tadi. Jangan sampai nanti keterlambatan itu bingung siapa yang bertanggung jawab, pimpinan. Yang poin A tambahannya sedikit. Ditambahi bila mana ada keterlambatan. Ya, bertanggung jawab. Ditanggung oleh masing-masing maskapai kan? Pak Aziz, rumusannya gimana Pak Aziz? Mana? Memastikan Ya. penerbangan jemaah haji melalui PT Garuda Indonesia, Lion dan PT Saudi Arabia tepat waktu sesuai dengan jadwal keberangkatan.
dan kepulangan. Apabila terlambatan bertanggung jawab. Apabila terjadi keterlambatan, ya siapa yang bertanggung jawab gitu, jangan sampai nanti bingung lagi siapa yang bertanggung jawab gitu. Kayak tadi Airlines kan tadi ada transit ke transit 1 jam. Nah itu kan berubah 1 jam itu kan berubah banyak hal gitu. Pimpinan. Termasuk untuk yang embarkasi tadi kan, karena embarkasinya nggak cukup, ya kan, mereka harus nginap lagi dan sebagainya. bertanggung jawab itu bisa, Mas. Oke ya, cukup. Sebentar, yang E itu. Yang E itu meningkatkan dalam ya kualitas layanan asrama haji, meningkatkan kualitas layanan asrama haji dengan apa itu? Setara dengan hotel bintang 3, Iya. kan begitu ya? Ya, setara dengan. Iya, setara dengan hotel bintang 3. Dengannya yang satu dihapus. Meningkatkan sosialisasi sosialisasi kepada jemaah haji skema murur dan tanazul. Pertanyaannya itu kapan embarkasi. waktunya? Di embarkasi? Ya kan, di embarkasi kan ini kan sosialisasinya. Saya konfirmasi Pak Dirjen, ini yang berkaitan F ini. Mungkin kalimat aktif juga seperti di atasnya, Pak. Jangan terus kekisruan. Meningkatkan sosialisasi Meningkatkan sosialisasi pada jamaah haji mengenai skema murur, tanazul ataupun murur dan safari tanazul. wukuf, ya. Safari wukuf Safari wukuf sejak dari embarkasi ya. embarkasi, Pak. Sorry. Kalau nggak usah ini kan cukup di titik ataupun safari wukuf, gitu aja, titik. Secara Itu tidak perlu tulis kekisruan sejak dari embarkasi. Enggak. Pimpinan. Ini misalnya itu sosialisasi lagi di embarkasi, orang udah mau berangkat kok, gitu loh. Iya kan? ya. Saya kira ini lebih pas. Pas kan gini kan? Tidak perlu Gimana? embarkasi karena setiap jalan di Tanah Suci pun di forum-forum manasik atau persiapan puncak haji kan terus disampaikan. Cukup ya, Gimana begini Pak ya. Dirjen? Pak Dirjen, gimana itu? Di bahasanya meningkatkan sosialisasi kepada jamaah haji mengenai skema murur dan tanazul atau safari wukuf. Kok atau safari wukuf? Dan safari wukuf murur, tanazul Dan safari wukuf gitu aja, bukan dan atau. Dan gitu aja. Dan safari wukuf gitu aja. Oh ya, izin tadi pertanyaan Bapak, sebetulnya ini bukan lagi nego tapi ini sudah menjadi programnya kerajaan, Pak. Jadi kami ketika meminta izin akhirnya setelah 2 minggu mendapat informasi bahwa mereka kemudian mengadopsi dan menyatakan bahwa murur tanazul itu sudah menjadi bagian dari programnya kerajaan Saudi. Ya. Cukup? Ayo para pihak
Saya kira sudah cukup ya. Coba satu lagi. Nah, Diangkat satu. diangkat apa? Satu lagi. Komisi 8 DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji, Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PAU, Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap jamaah haji yang menggunakan visa non haji karena dilarang oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, Komisi 8 DPR RI juga mendesak Ditjen PAU Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memastikan pemulangan 36 loh lagi. Kok kembali itu lagi ke 36 kloter. Poin 2 aja Pak. Ini udah nggak usah. Beda tema kelihatannya. Itu beda itu. Ini siapa yang udah saksi itu? Itu dihapus pas selain itu nah gitu. Jadi Komisi 8 DPR RI mendesak Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji yang menggunakan visa non haji karena dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. 2. Komisi 8 DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk memastikan laporan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BPH agar Syarikah MCDC, Rawapina dan Rehat Manafia memenuhi standar pelayanan dan dalam makanan dan siap saji. 3. Komisi 8 DPR RI mendesak PT Garuda, Lion Air, Saudi Airlines untuk memberikan pelayanan khusus kepada jemaah haji, disabilitas dan lansia serta menghindari terjadinya permasalahan teknis yang dapat menghambat keberangkatan dan atau pemulangan jemaah haji. 4. Komisi 8 DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan dan kesiapan operasional dalam penyelenggaraan ibadah haji, menyusun mitigasi dan di asrama haji embarkasi Pondok Gede, Jakarta, Bekasi, Medan, Aceh, Padang, Surabaya, Lombok, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, asrama haji Batam, Palembang, Indramayu, dan Solo, serta memastikan penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah penyediaan sarana dan prasarana bagi jemaah haji. 5. Batam. Nama-nama tempat apa langsung aja semua embarkasi. Balik lagi. Itu ada asrama haji, ada tulisan asrama haji lagi. Maksud saya dihilangkan asrama haji di Batam itu. Makassar, Batam gitu aja. Iya. Asramanya buang, Mas. Asrama hajinya, nah itu dihapus. Nah, tuh. Yang punya Batam siapa tuh? Batam, Palembang, Indramayu, dan Solo, serta memastikan penggunaan teknologi teknologi informasi dapat mempermudah penyediaan sarana dan prasarana jemaah bagi jemaah haji. Komisi 8 DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia agar memperhatikan menindaklanjuti pendapat dan pandangan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI sebagai berikut. A. Memastikan penerbangan jamaah haji melalui PT Garuda Indonesia, PT Lion Air, dan PT Saudi Airlines tepat waktu sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan. Apabila terjadi keterlambatan, bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut serta memberikan edukasi kepada jamaah haji dan dalam menggunakan semua fasilitas dan pesawat. B. Mencabut izin operasional PIHK atau PPIU yang memberangkatkan jamaah haji non visa haji. C. Melaporkan travel atau pihak-pihak yang memberangkatkan jemaah haji tanpa memiliki izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. D. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelayanan kepada jemaah haji. E.
meningkatkan kualitas pelayanan asrama haji setara dengan hotel bintang 3. F, meningkatkan sosialisasi kepada jamaah haji mengenai skema murur dan tanazul, dan safari wukuf, gitu ya. Cukup ya, enggak usah tadi dan atau safari wukuf. Saya kira cukup ya. Ada tanggapan lain? Pak, kalau 36 plotter yang tadi kita bahas itu kita kembalikan pada pemerintah, ya, biar diselesaikan. Kita sebagai pengawas tidak tahu, asalkan saya minta tadi dari Garuda supaya memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak hanya Garuda saja, termasuk Lion dan Saudi Airlines. Kalau soal itu urusan mereka masing-masing, ya.